Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Seperti aku janjikan di video sebelumnya, ini pembacaan untuk awal Mei 2022. Ya, untuk Divine Masculine. Oke. Jadi kalau kamu belum tonton yang Divine Feminine, silahkan tonton dulu. Dan seperti aku bilang, ya, apa yang aku pahami tentang Twin Flames dan kamu pahami tentang Twin Flames mungkin berbeda. So kalau tidak sesuai, tidak resonate, ya silahkan kamu bisa cari video yang lain, nggak apa-apa. Okay? Karena di sini aku nggak mau untuk memaksakan apapun juga, ya. Karena aku tahu setiap dari kita pasti mempunyai prinsip masing-masing atau apapun juga, ya. Namun di sini aku mau membantu kalian yang pengen ngelihatnya real, sesuai dengan spiritualisme. Karena Twin Flames, ya, bukan hanya tentang perasaan romantis, karena hal itu memang di-trigger saat kamu bertemu dia. Namun ini tentang spiritual awakeningnya kamu dan juga spiritual awakeningnya dia. Oke, bersatu atau tidaknya itu kembali ke karma kalian masing-masing di kehidupan ini. Oke, jadi kalau kamu merasa harus bersatu atau gimana, ya, kamu bisa untuk belajar melihat lagi terms Twin Flames-nya. Karena bagi aku pribadi, harus bersatu itu adalah bonus. Tujuan utamanya adalah spiritual awakening, ya. Karena kamu dengan dia itu adalah satu jiwa, artinya satu jiwa, kamu dengan dia berada di satu tubuh yang sama, di dalam tubuh yang berbeda, sorry for the noise, ya. Namun kalian memiliki tujuan yang sama, ya. Artinya salah satu dari kalian akan merasakan sesuatu hal yang lebih intens, yaitu Divine Feminine. Namun dia ngerasakan? Enggak, belum tentu, ya. Karena kalau dia merasakan juga, artinya ini bukan Twin Flames. Kemungkinan besar soulmates, dan gak ada yang salah tentang soulmate dan gak ada yang salah tentang karmic. So, ya, itu hanya terms, itu hanya label. Bahkan ada yang menyatakan perkataan atau label Twin Flame sendiri itu menyesatkan, ya. Aku ada pernah lihat. No wonder, sebenarnya nggak aneh kalau sampai ada yang mengatakan seperti itu, ya. Karena itu tadi, ya, saat kita merasa hubungan itu spesial, harus bersama, harus bersatu, healing the world atau healing semua orang di sekitar kita, kita harus menjadi seseorang yang benar-benar spesial. Artinya kita terjebak dalam ilusi yang membuat kita justru jauh dari spiritualitasnya kita. Artinya kita merasa di atas, padahal kuncinya kita hanya perlu untuk grounding. Artinya kita melihat ke bawah, kita melihat di mana tempat kaki kita berpijak, di mana kaki kita nginjak. That's it. Artinya kita masih di saat ini, waktu ini, ya, di tanah ini. Oke, apakah kamu menyadari itu semua? Dan apakah kamu menyadari nafas yang kamu keluarkan? Enggak, kecuali aku mengingatkan. Oke, so that's why kita merasakan nafas itu, namun kita sering lupa. Kita perlu yang namanya pengingat. Ya, dan salah satu pengingat yang terbesar adalah pertemuan kamu dengan Twin Flames-nya kamu. That's it. Untuk mengingat siapa diri kamu dan siapa dirinya dia. Itu, ya. Karena kalau kamu benar-benar memasuki masa spiritualisme, kamu bakal paham sekali apa yang aku bilang. Karena yang aku bilang ini artinya real happiness, real kebahagiaan, energi zen, energi yang tenang, ya. Enggak juga enjoy, hanya tenang, relax, tidak begitu bahagia, tidak begitu sedih. Just being, apa adanya manusia. That's it. Itu kunci dari semuanya, ya. Dan justru kalau aku bisa memilih, ya, aku malah ingin kebahagiaan ini yang aku temukan dari dulu, yang aku rasakan sekarang. Aku kira kebahagiaan yang harus begini, harus begitu, harus menikah, bla bla, itulah kebahagiaan yang utama. Ternyata enggak, ya. Dan justru aku tidak menyesali apapun, dan aku bersyukur tentang jalan yang aku ambil sudah di kehidupan sekarang, dimana untuk aku memilih sendiri dan memilih spiritualisme ini, ya. Berapa tahun ini aku memilih untuk jadi apa adanya diri aku aja, gitu. Dan wow,
Ini kebahagiaan yang luar biasa yang gak pernah aku sangka-sangka. Gak ada yang bener-bener buat aku down, gak ada yang bener-bener buat aku ups, just being apa adanya aku. Wow, hidup jadi kayak enjoy gitu, enjoy, namun enjoy yang biasa, nggak yang harus happy atau gimana, but ya kamu akan tahu itu ya. Oke, kalau kamu counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Oke, Divine Masculine. Oke, di pertengahan, sorry for the noise ya, kalau kamu dengar itu. Awal Mei 2022 untuk Divine Masculine. Oke, ada Eight of Swords, The Magician, Three of Swords, lalu Seven of Swords, Three of Cups. Wow, fulfilling. Wheel of Fortune. Jadi seperti pembacaan aku tadi ya, di mana Divine Feminine aku khusus baca energinya kamu ya, namun ada pesan dari Divine Masculine, dan di sini juga ada pesan untuk Divine Feminine yang sendiri ya. So that's why kenapa aku bilang untuk kamu tonton video itu sebelumnya ya. Dan di sini seperti kamu lihat Wheel of Fortune, keadaan berbalik ya, dan Three of Cups di sini ngasih lihat banget ya, kendaraan banyak lewat ya. Seperti aku bilang, ada energi fulfilling. Di sini Divine Masculine ngerasakan banget energi kamu yang udah lebih tenang, enjoy, tidak terbebani apapun hal tentang dia yang justru akhirnya membebani diri dia karena keadaannya terbalik. Ya, dialah yang justru sekarang berat banget untuk ngelepasin kamu, ya. Berat banget untuk ninggalin kamu, ya, karena dia ngelihat dengan kamu happy dan bahagia dalam hidupnya kamu, dia seperti menangis dalam dirinya dia, dan dia ngerasa kenapa saat kamu happy bahagia seperti ini ya aku nggak ada di samping kamu ya, dan kenapa aku memilih untuk menjauhi kamu sebelumnya. How stupid I am. Ya, how stupid I was. Itu. Kenapa aku sebodoh itu? Ya. Kenapa aku begitu memakan ego aku, memikirkan ego aku yang lebih penting dan utama, dan aku mengabaikan dia, ya. Yaitu adalah kamu, ya. Dan dia cukup malu di sini. Ya, dengan keadaan yang seperti ini, dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia lelah, ya. Keadaan nggak membaik, keadaan justru memburuk. Ada bless, truth be told. Bentar ya. Ya, dan round and round sih. Dia bingung gimana cara dia untuk membuat kamu tetap ada dalam hidupnya dia. Dia udah nggak bisa untuk ya membuat kamu ada di sekitar dia. Ya, keegoisan dia udah nggak bisa menahan kamu lagi. Dia ngerasa di satu sisi dia kecewa, namun kenyataan memang ngasih lihat keadaan dialah yang ada di dalam posisi yang benar-benar salah dan terburuk saat ini, ya, dimana dia masih ibaratnya ada di dalam air yang kotor, ya. Dia selalu memperkeruh sungai yang memang udah kotor, ya, dan dia selalu menjadikan itu sebagai alasan
agar kamu bersama dia. Dalam artian dia dengan toksisitasnya dia menjadikan kamulah alasan dia buruk, dia yang melakukan itu semua karena kamu. Namun saat dia ngelihat kesini makin kesini dia kehilangan kamu, dan dia ngelihat sebenarnya kamu sangat setia, ya, kamu mau untuk bercerita, memberi, sedangkan dia nggak pernah menanggapi kamu beberapa tahun ini, ya, Treasure Island. Dia melihat ternyata dialah yang terburuk saat ini, sekarang, ya. Dia melihat betapa buruknya dia, perilakunya dia yang pernah dia lakukan sama kamu. Dia nggak pernah menganggap kamu ada, dia nggak pernah ngelihat kamu. Dia sibuk dengan diri dia, kesakitan dia, kekecewaannya dia, bahkan sibuk dengan perempuan lain atau laki-laki lain di sini. Kamu tetap di tempat kamu berada, dan sekarang, ya, mungkin kamu di tempat kamu yang berada, dia ngerasa divine feminine, ya. Namun dia ngerasa udah jauh sama kamu. Maksudnya adalah kamu udah ibaratnya udah lulus semua pelajaran hidup ini, sedangkan dia belum. Yang dia sesali kenapa dia tidak belajar dari kamu saat orang banyak justru belajar dari kamu tentang kehidupan atau mengerti kehidupan, sedangkan dia malah memainkan ini semua, ya. Dia benar-benar kecewa dengan diri dia sendiri di sini, dan dia pengen bilang sama kamu divine feminine, jika ini tidak terlambat, aku nggak tahu ini kesempatan yang berapa, berikanlah aku satu kesempatan terakhir. Aku menyadari sekarang kenyataannya aku gak bisa tanpa kamu, dan betapa bodohnya aku membiarkan kamu pergi. Dan sekarang kamu benar-benar pergi, dan dia gak tahu harus gimana dan harus apa, ya. Adalah koreka lainnya. Di dalam malam, tangisan dia sangat kuat di sini. Dalam kesendirian, dia mengingat kenangan kalian bersama, enjoy the bliss of holiday time juga. Sepertinya kalian pernah liburan bareng, atau kalian pernah menuju suatu tempat bersama-sama. Let go of control issue, allow the situation unfold naturally. Dia ngelihat kamu yang udah gak mau mengontrol keadaan, gak mau memaksakan keadaan, sedangkan dia memaksa kamu untuk berubah menjadi yang dia mau, dan dia malu terhadap diri dia yang seperti itu, ya. Dan dia ngelihat kamu begitu dewasanya menghadapi masa sekarang, sedangkan dia new love yang pusat hysteria romantic feelings. Dia ngerasa sepertinya kamu membuka hati untuk orang lain, dan dia seperti kayak tahu, dan itu menjadi trigger terbesar untuk dia saat ini. Word waiting for divine timing is at work in your love life, karena dia ngerasa kamu gak mungkin gak ada orang yang inginkan kamu, sedangkan dia sekarang mati-matian ibaratnya menginginkan kamu, dan dia yakin pas di luar sana ada yang cinta dan kasih sayang yang lebih daripada dia yang juga menginginkan kamu, dan melihat betapa berharganya kamu, ya. Dan dia takut kamu menemukan orang itu, ya. Keep an open mind, your soulmate may differ from usual type dan expectation, dan dia takut kalau kamu menerima dia. Children, your love life is being affected by children. Ada energi, aku ngeliat divine masculine bakal berusaha di tahun ini sepertinya untuk melamar kamu karena dia begitu takut kehilangan kamu, atau sebelum atau sesudahnya kamu bakal dilamar oleh orang lain baru juga di sini divine feminine, aku ngelihat. Karena layaknya seperti anak kecil yang ingin mempertahankan mainannya atau keinginannya dia akan berusaha sebelum kehilangan itu semua. Jadi sampai misalnya dia ngelihat kamu dekat dengan orang lain, dia gak akan menyerah. Dia akan berusaha lagi, kuat dalam-dalam untuk
untuk meyakinkan kamu, aku berubah, aku gak lagi seperti itu, aku orang yang sama, aku akan menjadi laki-laki yang baik, please terima aku, jangan tinggalkan aku. Kenapa dia bakal mengemis seperti ini? Karena dia melihat sepertinya orang yang baru dalam hidup kamu ini, aku ngeliat lebih dari satu, much better than him or her, jauh lebih baik daripada dia, dan dia takut kamu ngelihat potensi dan kualitas orang itu, ya, dan dia takut kalau kamu memang layak dengan orang yang lebih baik daripada dia, ya, walaupun dia buruk, dia merasa bersalah atau gimana pun, dia nggak pernah rela untuk kehilangan kamu, no, dia nggak pernah rela. Okay, so di tahun ini aku ngeliat untuk divine masculine akan ada energi kuat sekali, dia mempertahankan ataupun dia hadir dalam hidup kamu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Untuk apa? Ya, agar dia bisa kembali ke dalam hidup kamu tanpa ada terlihat seperti putus, jadi kayak hadir aja gitu lagi, ya. So quite manipulatif memang, ya. But ya, ingat, divine feminine, kamu sendirilah yang akan menentukan jalan hidup kamu. Okay, so that's it. Aku ngeliat untuk saat ini divine masculine dalam posisi yang sangat kacau balau. Okay, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Kali ini aku baca videonya ini siangan banget ya. Siangan ini memang banyak orang lewat kendaraan, dan juga cuacanya panas ya, panas banget berapa hari ini kalau udah siangnya. So memang terasa sekali energinya, ada sakit kepala di sini, ada stres yang aku rasakan dari divine masculine, si rider, dan ada man, the looking man, dan ada anchor. Kalau kamu tahu pembacaan aku di divine feminine tadi, kamu bakal tahu kenapa aku ketawa lihat 2 kartu itu, karena 3 kartu itu tadi muncul. Ada dice, ini nggak ada tadi, namun bridge kayaknya juga nggak ada deh. Di bottom of the decknya ada the dog. Jadi gini, ini kartu ini ada, dan di belakangnya tadi di divine feminine ada the wedding lady. Namun divine feminine dan divine masculine udah berada di posisi energi yang berbeda dan saling membelakangi. Artinya ya, divine feminine udah memilih jalan hidupnya sendiri, ya, tujuan hidupnya sendiri, sedangkan divine masculine masih melihat anchornya. Anchor itu jangkar, ya, jangkar sebuah kapal atau perahu. Aku nggak tahu sih perahu ada jangkarnya apa enggak ya, biasanya perahu diikat aja ya, di kapal aja kita sebut ya. Ada anchor atau jembatan sih, yes, jembatan adalah jangkar yang dipakai seseorang untuk menaruh kapalnya di tempat yang pernah dia berlabuh. Artinya divine masculine sedang melihat di mana tempat dia pernah berlabuh dulu, dan itu di hati kamu, dalam hidup kamu. Dia akan memperlihatkan kesetiaannya dia, dan ada wall lah, seperti aku bilang tadi, ring. Aku bisa bilang akan ada pesan dari dia yang dalam, akan ada lamaran dari dia, ingin menikah dengan kamu dalam waktu dekat. Kenapa dia takut? Dia takut kehilangan kamu. Dia akan selalu setia sama kamu, ya, walaupun apapun yang terjadi. Dia rela, misalnya kasarnya, dia ibaratnya diikat oleh kamu, dia rela, ya, asalkan itu sama kamu. That's it, ya. Dia nggak mampu jika dalam kesakitan itu nggak ada kamu. Dia lebih memilih jika dia dalam kesakitan itu ada kamu. Walaupun misalnya nggak bahagia, that's okay, dia nggak apa-apa. Ring. So, congratulations divine feminine, jika ini benar. Aku ngeliat tahun ini dia akan melamar kamu. Kepesan semesta di sini yang aku lihat adalah untuk tetap ada di posisi kamu sekarang, ya.
yang terbaik ya, jalani sebaik-baiknya, nggak perlu terlalu ups dan nggak perlu terlalu down. Sorry for the noise, maksudnya adalah untuk nggak, ibaratnya sesederhana itu aja, jalani hidup. Happy ya happy, sedih ya udah sedih gitu. Kalau kamu mau, yes, jujurlah dengan diri kamu sendiri jika ingin kembali bersama dia. Jika enggak, jujur jugalah ke diri kamu sendiri, karena kamu harus paham kamu akan kembali dengan orang yang sama yang udah menyakiti kamu beberapa tahun yang lalu. Dan ingat ya, dia adalah orang yang sama, di fisik yang sama, yang bisa menimbulkan kesakitan yang sama juga. Dan kamu pun masih berada di fisik yang sama. Dan walaupun beda jiwa, namun ingat, kamu bukan berarti berbeda fisik. Artinya kesakitan dan kecewaan kamu juga akan bisa timbul lagi. Oke, so perhatikan itu semua ya. But anyway, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.